kami telah mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk stop minum, makan, dan menggunakan produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan diskusi. Kang Aceh, dampak sudah nyata, identifikasi ini harus jelas, Kang. Ya, saya setuju ya bahwa selama ini kan yang beredar di media sosial terkait dengan komoditas atau produk-produk tertentu yang ya ini kan baru diduga, tetapi efeknya itu bisa terasa langsung gitu ya. Misalnya saya tidak mau menyebut produk-produk tersebut, tetapi ketika disebut di berbagai media sosial bahwa ada beberapa produk A, produk B, produk C dengan menggunakan kata diduga saja, itu memiliki implikasi terhadap penurunan produksi gitu ya, atau orang yang membeli gitu. Tapi kan selama ini memang tidak ada panduan resmi, tidak ada kemudian Justru karena itu saya kira yang harus segera untuk dilakukan saat ini adalah bagaimana ada kejelasan terhadap jenis-jenis produk yang memang dinilai memiliki afiliasi terhadap Israel, dan tentu kita pun juga harus mengidentifikasi secara jelas, misalnya jangan sampai ini produk dalam negeri tetapi karena ada pihak-pihak yang mencoba untuk memanfaatkan bagian dari persaingan dagang gitu ya. Akhirnya, udah ini produk yang pada Israel sehingga kemudian dimanfaatkan untuk menjatuhkannya. Nah, karena itu menurut saya memang yang harus segera dilakukan adalah segera pemerintah menyampaikan bahwa ini produk-produk yang memang bukan produk yang berafiliasi kepada Israel dan pemerintah harus hadir dan memberikan kejelasan seperti itu ya, Kang Aceh. Tentu. Tapi Pak Ihsan, apakah mungkin kira-kira dari MUI akan mengeluarkan list produk seperti itu, Pak Ihsan? Ya, saya kira kata kuncinya jelas di dalam fatwa itu bahwa kita dianjurkan untuk memberikan dukungan. Bahkan itu dalam lingkungan tertentu hukumnya wajib. Dukungan bagi negara Palestina merdeka, artinya perjuangan Palestina merdeka. Dan satu lagi, menghentikan penggunaan barang atau produk, makanan, minuman, dan lain-lain yang terafiliasi dengan Zionis Israel. Nah, yang terafiliasi itu bukan juga tugas pemerintah untuk membuat list, apalagi MUI, ya kan? Apalagi juga Apindo, itu kan memberatkan karena salah-salah bisa merusak. Tapi kalangan pelaku usaha merasa ada dampak yang dirasakan. Ya pasti, dan dampak itu kan kalau, mohon maaf, kalau kita bandingkan dengan deritanya saudara-saudara kita di Palestina, itu nggak ada apa-apanya. Kita hanya, mungkin hanya ya kesepian, bukan kesepian maksudnya kesepian sendiri, sepi produk yang membeli misalnya kan, atau kehilangan pendapatan sedikit, gitu. Tetapi kalau kita bandingkan dengan penderitaan saudara kita di Gaza, yang hari ini, jam ini belum tentu jam ke depan masih hidup. Nah ini tentu juga menjadi pertimbangan agar kita bersabar dan mendukung. Nah kalau nanti bersabar dan mendukung ini ikhlas, insya Allah nanti ketika Zionis Israel ini menghentikan agresinya, tentu orang akan melihat kembali. Baik Pak Ihsan. Pak Roy? Ya tentunya kembali lagi kita dalam kapasitas mengingatkan pemerintah, karena ini ekonomi kan menjadi prioritas utama untuk satu sisi kita mendukung perdamaian, misi kemanusiaan, diplomasi, dan itu terus kita jaga marwahnya, karena seperti kemarin selain pemerintah tapi juga ada pihak swasta yang ikut juga mendukung. Nah itu bagian daripada yang kita lakukan. Tapi satu sisi yang kayak tadi yang Pak Aceh katakan, Pak Ihsan juga, bahwa bila salah alamat ini jadi problem, kemudian dimanfaatkan kompetitor ya untuk mengambil kesempatan, atau kelompok tertentu lah yang instability. Kemudian juga ini harus kita
lihat bahwa secara perspektif ketika memang itu ada judgement misalnya setelah diobservasi oleh pemerintah, kementerian, lembaga atau siapapun nanti yang jelas itu kita sedang tunggu, antisipasi terhadap produk itu atau perusahaan itu kan harus dipikirkan juga oleh pemerintah ya. Yang PHK-nya atau pengurangan tenaga kerja terus mereka Ini PHK sudah di depan mata atau seperti apa ancamannya? kalau untuk jangka pendek tentunya kan ini kita semua masih menjaga keutuhan bagaimana karena aset daripada pelaku usaha kan SDM. Tapi ini yang kita mesti jaga, pemerintah harus hadir. Jadi kalau antisipasinya bagaimana? Selain antisipasi terhadap bagaimana mengobservasi kejelasan tadi, tapi antisipasi bila mana akan terjadi, karena ini kan produk-produknya ada diproduksi di Indonesia yang telah bersertifikat halal. Misalnya makanan minuman kita tahu 17 Oktober 2024 sudah harus semuanya bersertifikat halal. Nah sebagian sudah masuk, sudah punya sertifikat. Nah ini kan kalau terjadi pengurangan dan sebagainya, pemerintah harus hadir dong. Bagaimana melihat yang antisipasi terhadap kondisi situasi ini sehingga kita tetap diplomasi dan misi kemanusiaan, misi perdamaian, tapi ini juga kita jaga saudara-saudari kita. Baik, Kang Aceh tanggapannya? Iya, saya kira kondisi yang terjadi di Palestina tentu ya kita semua harus prihatin ya, dan saya kira semua sudah sangat tahu terhadap kondisi tersebut. Nah, bahwa kita harus mempersiapkan dampak ya dari situasi akibat dari misalnya saya tidak tahu seberapa besar dampaknya tersebut dari pemboikotan ini, tetapi pada sisi lain juga ini bisa menjadi peluang kalau memang kita mau mendorong misalnya produk-produk lokal, produk-produk dalam negeri kita, karena kan kita ingin bahwa kita jangan sampai memiliki ketergantungan terhadap produk-produk yang mungkin berasal dari luar negeri, gitu ya, yang dapat justru ini momentum yang tepat bagi kita untuk mendorong bagaimana produk-produk dalam negeri kita untuk tumbuh, ya, sehingga apa yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Roy bahwa antisipasi terhadap itu bisa dilakukan dengan cara bagaimana kita menumbuhkan produk dalam negeri kita. Nah, gitu, Kang Aceh, mengenai ketergantungan produk, kita akan melihat bersama grafis berikut ini mengenai data ekspor impor non migas Indonesia, Israel, Palestina dari periode Januari hingga Oktober 2023. Kita lihat bersama-sama. Ekspor Indonesia ke Israel mencapai angka 305 miliar rupiah atau 140,5 juta dolar Amerika, sementara impor Indonesia dari Israel di angka 38 miliar rupiah atau 2,5 juta dolar Amerika. Kali ini kita lihat ekspor impor dari dan ke Palestina, ekspor Indonesia ke Palestina 28,7 miliar rupiah, sementara impor Indonesia dari Palestina adalah 24,3 miliar rupiah. Mungkin bisa tanggapannya Pak Faisal dulu melihat kemudian neraca perdagangan ataupun ekspor impor Indonesia, Israel, Palestina. Ya, sebetulnya tidak bisa dilihat hitam putih ketergantungan itu dari neraca saja, ya, karena yang kita impor itu ya bisa jadi barang jadi, bisa jadi barang bahan baku, bahan penolong atau barang modal, itu kita identifikasi dulu. Dan dalam banyak hal produk-produk yang kita nikmati sehari-hari itu kalaupun brandnya misalkan satu brand dari luar ya, nah ini asal dari yang membentuk komponen dari satu produk itu bisa dari berbagai macam negara ya. Jadi makanya konten dari lokal konten daripada satu produk itu bisa berbeda-beda. Jadi ketergantungannya bukannya dari produk jadinya gitu ya. Nah, jadi ada banyak hal untuk melihat itu. Nah, tapi saya tidak menafikan bahwa untuk bisa ini menjadi peluang untuk menumbuhkan produk lokal itu sangat mungkin terjadi. Saya ambil contoh pada kasus yang sama di Mesir, karena ada boikot ini, ada satu produk minuman bersoda ya yang akhirnya bisa menggantikan minuman bersoda merek internasional, yang akhirnya dia sekarang tadinya sempat kalah ya, ini merek lama yang kemudian kalah oleh merek global, tapi kemudian tumbuh lagi ya. Dan jadi strateginya produk substitusi seperti sebetulnya itu ya? ada peluang untuk itu kalau kita ingin mendorong produk-produk UMKM. Jadi kalau kita mau melihat hikmahnya itu butuh banyak. waktu sebetulnya. Oh iya, jelas ya gitu, karena ini kan antara produk UMKM yang
punya skala kecil sama produk-produk yang dari perusahaan besar yang sudah menggurita di internasional tentu saja beda ya dari sisi competitiveness-nya. Tapi peluang itu ada pada satu momen-momen tertentu, salah satunya seperti ini. Gitu. Baik, Pak Roy, apabila kita lihat kan memang saat ini ada gerakan ataupun anjuran untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis seperti itu ya. Ada kekhawatiran apakah ini kemudian juga akan berlaku pada produk-produk Indonesia? Ya, itu kalau menjawabnya tentu kembali lagi investigasi. Ya, perlu ada survei, harus ada, ya tentu kita masih, kita tahu bahwa kondisi yang namanya data di Indonesia ini kan masih sifatnya semuanya belum akurat, masih indikator. Jadi ini sesuatu hal yang mesti diobservasi, harus ada juga yang mengobservasi dan itu harus dari pemerintah. Nah, kalau yang berkaitan dengan produk lokal dan lain sebagainya, apalagi kita tahu sekarang ini kan sudah semua tuh dapat berinvestasi ya, baik itu dari asing kepada produk lokal di Indonesia maupun juga yang memang dari asing masuk ke Indonesia. Jadi saya pikir bukan kapasitas pelaku usaha menjawab itu, tetapi pemerintah perlu hadir, mengobserv dan juga mengantisipasi. Itu yang menjadi catatan penting bagi kita, dan juga berkaitan dengan hak konsumen. Dan satu sisi tetap yang namanya perdamaian kemanusiaan tetap kita dukung, kita jalankan, dan kita sudah buktikan bersama. Itu kita jalankan bersama-sama. Baik, Pak Roy ini berulang kali mengatakan pemerintah harus hadir seperti itu, Kang Aceh. Sementara kan dari sikap Wapres sendiri mengatakan sudah ada dukungan kepada fatwa MUI sendiri. Tapi ini pemerintah hadirnya tuh menurut Anda harusnya seperti apa? Bagaimana yang dilakukan? Iya, pertama tentu kita harus mengklirkan terlebih dahulu ya kesimpang siuran soal produk-produk itu, supaya tidak menimbulkan berbagai sakwa sangka. Misalnya produk ini sebetulnya adalah brand lokal gitu ya, 80% merupakan produk yang dihasilkan dari masyarakat Indonesia, tenaga kerja Indonesia, tetapi karena kemudian diasumsikan bahwa dan ditimbulkan isu bahwa itu adalah produk yang terafiliasi kepada Israel, sehingga dia mengalami penurunan kepercayaan publik terhadap produk tersebut. Nah, karena tidak clear akibat dari pemberitaan media gitu, selalu menggunakan kata diduga dan lain sebagainya, maka ya itu bisa merugikan. Tapi di parlemen apakah akan mengawal agar kemudian pemerintah ini segera mengklirkan situasinya? Ya, saya kira makanya itu yang pertama kali yang harus dilakukan adalah kita mencoba mengklirkan gitu ya, mengklirkan produk apa sih? Ya, produk apa? Sebab di dalam konteks gerakan sosial, saya kira itu biasa saja orang melakukan simpati dengan cara boikot. Ya. Kita saja, produk-produk kita saja misalnya di Eropa soal CPO diboikot oleh negara yang lain, ya. Padahal ya kita dituduh deforesтрasi gitu ya. Kalau kita melakukan hal tersebut juga terhadap produk yang dikeluarkan oleh global, ya itu hak kita juga, itu bagian dari gerakan sosial yang tidak, yang merupakan bagian dari kritik terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Nah, karena itu menurut saya yang pertama kali yang harus dilakukan adalah bagaimana mengklirkan produk-produk apa yang dilihat, atau misalnya transaksi apa yang memang terafiliasi. Ya, kalau tidak. Keluhan pengusaha menurut Anda apakah ini merupakan, Anda kemudian juga sadari bahwa ini fakta, ada dampak yang dirasakan, pukulan yang dirasakan? Setidaknya akan ada, kalau tidak clear, akan ada produk yang dimanfaatkan oleh kompetitor, sehingga misalnya satu produk ini telah dijudge oleh publik bahwa produk ini adalah ada afiliasinya, padahal kan belum tentu, ya kan? Nah, ya sekali lagi tentu kita harus meminta agar mengklirkan terhadap produk-produk tersebut, supaya apa? Supaya ya itu tadi, kalau produksinya menurun kan berarti otomatis akan mengurangi terhadap daya daya produktivitas dari perusahaan tersebut. Dan itu yang saya kira harus kita hindari dampaknya gitu. Walaupun tentu sekali lagi bahwa inilah saatnya kita juga bisa mendorong daya competitiveness bagi produk-produk lokal kita gitu ya. Supaya apa? Supaya momentum ini cukup baik misalnya. Misalnya kita harus jujur, Mbak,
saya suka ngopi gitu ya. Ketika ada isu bahwa kedai kopi waralaba ini terafiliasi tertentu, sempat terpikir juga kalau gitu saya mau kopi tempat saya pilihan kopi yang lain seperti yang itu ya? lain Oke. yang asal Gunung Halu gitu ya. Itu kan sesuatu yang mungkin bisa mendorong produk kita menjadi lebih baik gitu. Oke, baik, sebetulnya apa win-win solution dari situasi ini, kita akan mengulasnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.